كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali sirah kita dari sirah ulama salaf indal fitan. Akhir dari pembahasan yang kita baca, masuknya sebagian orang meminta nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah akan kezaliman Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan wasiat kepada mereka, alla tuqatiluhu, janganlah kalian memerangi Hajjaj bin Yusuf, ya, dan bersabarlah kalian. Kalau seandainya itu merupakan hukuman dari Allah, maka jangan kalian balas dengan pedang. Tapi kalau seandainya itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaknya kalian bersabar dengan ujian tersebut. Ya, ini akhir pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, wa qala Salam ibnu Abi Dhiyal sa'ala rajulun al-Hasan wa huwa yasma'un wa unasun min ahli Syam. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, dan waktu itu dia mendengar dan banyak manusia dari Syam pada waktu itu. Dia berkata, ya Abu Sa'id, maksudnya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Ma taqulu fil fitan mithl Yazid bin Muhlab wa Ibnu al-Ash'ath. Bagaimana pendapatmu tentang fitnah? Itu fitnah apa? Fitnah Ibnu Ash'ath. Ya, mungkin yang minggu yang lalu tidak sempat hadir. Jadi ketika pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, dia banyak berbuat kezaliman-kezaliman. Dia banyak membunuh ulama. Ya, ratusan ulama dibunuh oleh dia. Ya, dan dia mengakhirkan salat. Salat zuhur itu ditegakkan menjelang waktu salat asar. Bukan di rumah dia, di masjid. Jadi masjid dikumandangkan adzan mendekati waktu asar. Dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Nah, orang-orang waktu itu meminta nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana pendapat engkau wahai Al-Imam Hasan Al-Basri mengenai fitnah Ibnu Ash'ath ini? Perhatikan baik-baik. Ya. Qala la takun ma haula wala ma haula. Jangan kamu ikut dengan kelompoknya Ibnu Ash'ath, dan juga kamu jangan ikut dengan kelompoknya ya Hajjaj bin Yusuf. Perhatikan baik-baik, ini fikih. Ya. Faqala rajulun min ahli Syam. Berkata seorang laki-laki dari penduduk Syam, wala ma'amiril mu'minin ya Abu Sa'id. Tidak boleh juga kami ikut serta dengan Hajjaj bin Yusuf memerangi siapa? Khawarij juga. Kan Ibnu Ash'ath berarti yang memerangi pemerintahan yang sah. Pada waktu itu jelas mereka bughat. Taib, kalau seandainya kami tidak ikut bersama para bughat ini, apakah boleh kami ikut dengan siapa? Hajjaj bin Yusuf, yang dia merupakan pemimpin yang sah pada waktu itu. Antum perhatikan bagaimana jawaban ulama salaf. Dan kemudian bisa kita ya jadikan barometer bagaimana jawaban orang-orang hari ini. Jadi kita tidak mau tafrid, tidak mau ifrat. Ya, tidak berlebih-lebihan juga tidak apa?
bermudah-mudahan. Ya, dan berhati-hati berfatwa mengenai urusan darah muslimin. Hati-hati. Ya, hati-hati berfatwa, bunuh, langsung sikat, tembak semuanya, hati-hati. Ya, antum melihat bagaimana fakihnya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, yang satu bughat, yang satu pemimpin yang zalim pada waktu itu. La takun mahaula wala mahaula. Faqala rajul min ahli Syam, wala ma amirul mu'minin ya Abu Sa'id. Ya, tidak boleh juga kami bergabung bersama Amirul Mukminin wa Abu Sa'id. Faghadhiba. Maka beliau marah. Thumma qala biyadihi fakhatara biha. Kemudian beliau berkata dalam keadaan beliau emosi. Wala ma Amirul Mukminin ya Abu Sa'id. Na'am, wala ma Amirul Mukminin. Ya, diulang kembali, tidak boleh kami juga ikut bersama Hajjaj bin Yusuf memerangi para pemberontak tersebut. Ya, wala ma'amirul mu'minin. Iya, jangan juga dengan para amirul mu'minin. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, apalagi itu urusan darah muslimin. Hati-hati. Ya, makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum terjadinya fitnah Hajjaj bin Yusuf, ya terbunuh Amirul Mu'minin Utsman bin Affan. Antum melihat bagaimana kecerdasan sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pelajaran ini sebenarnya sudah pernah kita sebutkan. Kita ulang kembali, ulang kaji. Ya, di mana para sahabat Rasulullah di zaman dibunuhnya Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman bin Affan dibunuh di kota Madinah. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ya berkumpul kebanyakan mereka di kota Madinah. Lah kok bisa? Utsman dibunuh di ibu kota negara. Di mana sahabat Rasulullah pada waktu itu? Apakah mereka membiarkan Utsman bin Affan dibunuh? Yang pertama, ada sebagian para sahabat yang berangkat haji. Berangkat haji karena musim haji pada waktu itu. Ada sebagian para sahabat yang telah menawarkan bantuan. Antaranya anaknya Ali, Hasan dan Husain. Dia menawarkan bantuan. Tetapi Utsman bin Affan tidak menginginkan ada darah muslimin yang tertumpah di kota suci pada waktu itu. Dan ada sebagian para sahabat yang lainnya yang mereka tidak mau ikut campur. Tidak mau ikut campur. Tidak mau ikut ke sana, tidak mau ikut kemari. Mereka ingin menjaga diri mereka. Walaupun sebagian mereka tidak menyangka kejadiannya akan membesar seperti itu. Inilah sikap kekhawatiran para sahabat Rasulullah untuk masuk-masuk terkadang pada hal yang mereka tidak memiliki ya kepentingan. Kalau ilmu mereka cukup ilmu insya Allah. Ya, tapi mereka berhati-hati. Begitu juga ketika terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, dengan beberapa sahabat Rasulullah, Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada juga sebagian para sahabat yang tidak ikut-ikutan. Tidak ikut ke sini, tidak ikut ke sini. Karena apa? Ini fitnah. Ini menyangkut darah muslimin. Ya, mereka diam, mereka ilzam rumah mereka. Tidak mau berbicara. Ya, dalam keadaan ilmu mereka sangat kuat, sangat kokoh. Ini kehati-hatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna sa'ida laman junibal fitan." Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang selamat adalah orang yang mereka menjauhi fitnah. Diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan-pembahasan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terkadang itu bisa benar. Ucapan yang akan kita ucapkan itu bisa benar. Tetapi sebuah kalimat yang terkadang itu benar, ketika kita tidak meletakkan pada tempatnya, itu menjadi fitnah. Itu bisa menjadi fitnah. Jadi tidak semua perkara kebenaran, tidak semua perkara al-haq itu harus disampaikan. Apalagi akan memunculkan fitnah. Ini satu hal. Hal yang kedua, terkadang kalimat-kalimat al-haq tersebut, kalau yang menyampaikan fulan dan fulan dan fulan, itu akan mudah diterima oleh orang. Tapi kalau kalimat itu kita yang mengucapkan, itu jadi apa? Jadi sumber perselisihan.
Ya, menjadi sumber perselisihan. Makanya dari kecerdasan dan kefahaman para ulama salaf, terkhusus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah yang sudah ma'ruf sering kita sampaikan. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat orang berzikir secara berjamaah di sebuah masjid. Abu Musa al-Asy'ari ini ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang suka mendengar bacaan Al-Quran Abu Musa al-Asy'ari. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari diberikan suara dari keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau juga tahu ini perkara yang tidak benar. Beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mengkhabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud apa yang beliau lihat. Apa tujuannya? Supaya orang tersebut bisa mendapatkan nasihat. Mungkin kalau keluar nasihat tersebut dari lisan Abdullah bin Mas'ud yang lebih dihormati, yang lebih banyak ilmunya, ya, yang lebih masyhur mungkin ketika itu akan lebih mudah diterima oleh mereka dibandingkan Abu Musa al-Asy'ari yang berbicara. Ya, pemahaman Abu Musa al-Asy'ari di sini dengan pemahamannya Abdullah bin Mas'ud sama atau enggak? Sama kan? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat di zaman Rasulullah. Aku melihat sesuatu yang aku ikari perbuatan tersebut. Sama. Pandangannya sama persis. Tetapi beliau tidak mau terburu-buru menyampaikan, biar orang lain yang menyampaikan. Biar Ibnu Mas'ud yang menyampaikan. Ya, disinilah butuh kecerdasan dari seseorang penyampai materi. Apalagi udah urusan darah. Ya, ini urusan darah ini bukan urusan main-main ini. Ya, bukan hanya sekadar retorika berbicara darah, nggak bisa. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, kalau sudah diminta fatwa masalah darah udah. Kalau kadang nggak ikut campur. Udah urusan apa? Darah. Kalau masalah fatwa bisa saja boleh berfatwa, punya ilmu beliau. Tapi sikap kehati-hatian. Ini penting. Ya. Dan ini adalah fikih yang harus dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Makanya dalam istilah ilmu hadis ada yang namanya apa? La yatahamul tafarrud. Seseorang yang tidak boleh kalau dia menyampaikan sebuah hadis dia bersendirian, itu hadisnya bisa ditolak. Tapi kalau hadis yang dia sampaikan tadi disampaikan oleh Imam Malik, hadisnya bisa diterima. Tapi kalau dia yang bisa menyampaikan la yatahamul tafarrud, ibaratnya tidak bisa berdiri sendiri dia. Tapi kalau hadis dengan lafaz yang sama, semuanya sama, disampaikan oleh Imam Malik, orang akan terima. Mafhum di sini? Jadi tidak semua, saya ulangi kembali. Perkara yang hak itu harus disampaikan. Pertama kita harus sadar, saya ini kira-kira siapa? Diterima nggak ucapan saya? Iya. Nah kedua, mudaratnya sebesar apa yang akan terjadi? Mafhum di sini? Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mungkin sempat ramai beberapa hari yang lalu masuknya anjing ke sebuah masjid. Ya, nah di sini kita harus benar-benar cerdas, harus benar-benar pintar. Ya, hati-hati membawa sebuah dalil yang terkadang kondisinya tidak tepat. Bukan hadisnya Rasulullah yang salah. Nanti akan terkesan ya membawa hadis membela orang kafir, ya melecehkan Islam. Nanti orang pikirnya kan kayak gitu. Iya, nah yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus paham. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Ya, ini yang pertama yang harus difahami. Ya. Ketika dia ingin mendapatkan informasi sesuatu, dia datang dari pintunya, lewat pengurus masjid. Saya ada hajat begini. Bukan masuk ke masjid teriak-teriak. Ini betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Teriak-teriak di masjid boleh? Udah teriak masjid, kafir lagi. Ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar, sangat kurang ajar. Ya, kemudian enggak pakai jilbab. Adab dia masuk masjid, walaupun dia itu orang kafir, dia tutup hijabnya. Dia tutup apa? Hijabnya.
Yang kedua, yang ketiga memakai sendal. Iya, betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ditanyakan oleh Anas bin Malik, akana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala ni'al. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau solat di atas sendal beliau? Iya, kata Anas bin Malik. Ya, walaupun Syekh Mukbil rahimahullah beliau menjadikan hadis ini itu hukumnya berlaku mutlak. Apakah masjidnya sudah pakai karpet ataukah tidak pakai karpet? Apakah masjid pakai marmer ataukah pakai pasir? Syekh Mukbil berpendapat sunnah itu lebih kami cintai daripada indahnya karpet masjid. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak demikian. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memakai sendal dalam masjid ketika masjidnya masih pakai tanah. Tapi sekarang masjid sudah pakai marmer, sudah pakai karpet dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi dimasukkan sendal ke dalam masjid. Ini pendapat ulama yang lainnya. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat memakai sendal, ini untuk memuliakan masjid atau untuk menghina masjid? Rasulullah memakai sendal untuk memuliakan masjid atau untuk menghina masjid? Memuliakan masjid. Nah, si perempuan ini masuk masjid, dia untuk memuliakan masjid atau untuk menghina masjid? Hah? Menghina masjid atau ingin memuliakan masjid? Dia ingin menghina masjid. Kira-kira cocok nggak kita bawa hadis Rasulullah salat pakai sendal juga? Cocok nggak kira-kira? Hah? Nggak cocok. Dia masuk ke masjid untuk menghina masjid. Ya, kalaupun kita mengambil pendapat yang pertama. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, butuh kebenaran itu butuh melihat situasi yang benar. Ya, tidak semua perkara yang benar itu akan menjadi benar ketika kita tidak meletakkan pada tempat yang benar. Ya, ini pahami. Sehingga tidak menjadi gambaran di tengah-tengah muslimin, kita selalu ingin beda dengan orang jumhur orang Islam. Nah, kita tidak ingin itu tergambarkan. Iya, kalau memang perkara-perkara tersebut adalah perkara yang A dan B, boleh dua-duanya. Sebisa mungkin kita bisa sama dengan keumuman muslimin. Tetapi ketika perkara tersebut adalah perkara yang memang pondasi antara sunnah dengan bukan sunnah, antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bidah, di situ kita jangan abu-abu. Tapi kira-kira hal-hal yang memang itu bisa kita sama dengan muslimin, keumuman muslimin, dan tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih sunnah, lebih baik kita sama dengan muslimin. Jelas ya? Demikian yang kita tahu dari fatwa ulama kita. Ya kalau memang kebiasaan di masyarakat kita, orang itu suka pakai baju koko, kita lebih baik pakai baju koko supaya nggak sama-sama mereka. Ya, cuman terkadang bukan masalah kita ingin pakai jubah, wajib pakai jubah. Terkadang ada orang-orang karena terlalu gendut pakai baju koko tuh bentuknya sudah kayak ember nanti. Jadi bukan bab kita tidak mau pakai baju koko. Intinya gimana kita bisa sama dengan muslimin yang tidak menyelisih syariat, kita usahakan apa? Sama dengan mereka. Itu fikih. Ya, makanya di antara wasiat dan nasihat para ulama kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmah di dalam kita bermasyarakat, ya. Di antaranya kita pelajari fikih yang menjadi mayoritas masyarakat setempat. Apa yang menjadi fikih masyarakat kita di sini? Syafi'iyah. Maka fikih yang paling kita harus kuasai apa? Fikih Syafi'iyah. Supaya tidak terlalu banyak terjadi apa? Gesekan-gesekan kalau selama itu bukan perkara yang haram. Ya, saya sering mencontohkan dan saya contohkan kembali. Ya, dan ingin kita nampakkan kita tidak ingin beda dengan orang Islam itu sebenarnya. Tapi ketika itu adalah perkara yang bid'ah, mohon maaf, kita tidak bisa di situ tawar menawar. Iya, misalnya saya contohkan, ini sering saya contohkan, berwudu. Di dalam mazhab Syafi'iyah, ya, apabila air tersebut di bawah 2 kullah, itu namanya air musta'mal. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi sesuatu yang fatal, ya, antum ambil cidukan air, gayung air, antum masukkan tangan antum ke dalam air itu. Dalam fikih Syafi'iyah ini fatal ini. Idza kana al-maqullatain la yahmilul khabath. Ketika air tersebut tidak sampai lah, maka dia
lebih dari 2 kula dia tidak membawa ke najisan dan lain sebagainya. Ya, jadi fatal dalam mazhab Syafi'i antum ambil cidukan antum masuk air. Ya, fatal. Ya. Nah, sekarang kita dalam mazhab yang lainnya dari mazhabnya ulama, mereka mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci. Selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, air tersebut suci. Apakah dia 2 kula ataukah dia lebih dari 2 kula? Ya, ini pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Ada air, ada bangkai yang tenggelam di lautan. Lautan kira airnya berapa kula kira-kira? Nah, hitungan kula kan? Iya, mati bangkai di situ. Ya, radius 1 meter dari bangkai tadi, airnya kita cium bau. Boleh nggak kita berwudu di situ? Nggak boleh. Nah, kalau makna dari hadis idza kana al-maqulatan la yamilul khabath. Kalau air itu lebih dari 2 kula dia tidak akan najis. Nah, ini air laut kok bisa najis? Najis nggak? Najis. Maka air yang dekat dengan bangkai tadi kita jangan berwudu. Kita cari tempat diameter yang jauh dari bangkai. Ya, ini pendapat yang kita yakini kesahihannya dalam masalah air. Cuma sekarang antum masukkan air ke dalam bejana dalam mazhab yang saya sebutkan tadi boleh atau tidak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, kalau seandainya air itu antum tuang, tidak tambah antum masukkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh atau tidak? Dalam mazhab selain Syafi'i boleh atau tidak? Mana yang antum pilih? Hah? Oh, kita harus nampakkan kalau ini boleh. Kalau Anda Imam Ahmad, boleh Anda buat. Ya, Anda sholat saja sudah dicap orang jelek. Gimana lagi menyelisih banyak orang. Faham? Kalau kita Imam Ahmad datang antum kampung, Masya Allah Imam Ahmad datang. Senyumnya aja kan diikuti oleh orang. Imam Ahmad kalau senyum agak ke kiri senyumnya, ke kanan. Diikuti sama orang, ini Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Malik diikuti oleh orang. Kalau kita buat baik pun dianggap apa? Gak benar. Jadi harus pintar-pintar, harus jeli-jeli. Ya gak ada, pokoknya saya nampakkan mana pendapat yang kuat. Perleh kah? Nyo kalau nggak. Anda najis yang iya, perleh, urusan kah? Ya ini bukan fikih namanya. Anda ini ingin cari perang dalam dakwah. Ya, dakwah ini bukan ring tinju. Dakwah ini bukan ingin bergulat kita dalam dakwah. Dakwah ini kita ingin merangkul. Bagaimana saudara-saudara kita muslimin bisa apa? Bisa mengenal sunnah dengan banyak persamaan. Jadi jangan kita suka, pokoknya harus beda sama orang banyak. Gak boleh enggak. Ini keliru. Ya, tetapi saya ulangi kembali supaya antum gak salah paham. Apabila itu perkara sunnah dengan bid'ah. Nah, ini gak ada main-main kita di situ. Apalagi perkara tauhid dengan syirik. Lebih lagi kita gak boleh main-main di situ. Mafhum di sini? Ini fikih yang harus dipelajari. Dan ini gak mungkin bisa dipelajari sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini butuh pemahaman. Kita semua wajib belajar. Saya harus belajar, kita semua harus belajar. Agar bagaimana lebih apa? Akan lebih bijak. Jadi ada 2 hal yang antum harus pahami di sini. Ada 2 hal yang antum harus pahami. Iya. Pertama, manhaj salaf itu sendiri. Manhaj salaf itu sendiri itu ma'sum, tidak pernah salah. Paham? Manhaj salaf. Dari mana diambil manhaj salaf? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari apa yang datang para aimatus salaf di situ. Ini disepakati oleh mereka. Ini ada salahnya? Ini nggak ada salahnya, ini maksum, terjaga. Orang yang intima kepada manhaj salaf, apakah dia maksum? Hah? Orang yang intima ke manhaj salaf, apakah dia maksum? Dia tidak maksum. Bisa saja dia keliru dalam memahami manhajus salaf, atau bisa saja sikap kita yang salah. Jadi ada 2 hal yang kemudian salah. Bisa salah kita dalam memahami apa itu manhajus salaf, bisa sikap kita yang salah. Faham? Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ijtahadal hakim. Apabila seorang hakim, ini hakim loh ya, bukan kita, ini ulama mujtahid. Bukan kita. Ya, kita ini karena memang enggak ada orang lain, makanya kasih ilmu. Lah kalau coba kita pergi ke Yaman, pergi ke Arab Saudi, ada kita sampaikan ilmu di sana.
Nggak ada, paling jadi tukang masak gitu. Ya, jadi tukang masak. Ya, kalau kita berat di Saudi misalnya, di Madinah, ya atau di Yaman, ya jangankan Saudi, Yaman saja, paling kita jadi apa? Ya sudah jadi pendengar. Ya, cuman di sini nggak ada yang lain mungkin nggak banyak, sehingga orang kayak kita ikut juga mengajar akhirnya, ikut juga memberikan ilmu. Bisa difahami ya? Apa tadi Anda ngomong? Lupa saya. Baik. Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahadal hakim", apabila seorang hakim itu berijtihad, apabila dia benar, dia mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Kalau dia salah, salah kata Rasulullah. Siapa yang salahnya? Orangnya. Kalau dia salah mendapatkan 1 pahala. Jadi yang maksum itu apa? Manhaj salaf itu yang maksum. Al-Quran dan Sunnah itu yang maksum. Adapun saya, guru saya tidak maksum. Apa yang sesuai dengan dalil, maka benar. Benarnya karena sesuai dengan dalil. Kalau tidak sesuai dengan dalil, harus salah. Tetap salah kita, nggak mungkin benar. Ini antum harus pahami benar-benar. Harus bijak di dalam bersikap. Jelas ya? Jadi harus dibedakan 2 hal, jangan disatukan. Kalau disatukan repot nanti kita. Ya, kita akan menganggap guru-guru kita maksum. Ini bahaya. Ya, ketika seseorang sudah mengkultuskan pribadi seseorang, ini sudah tanda-tanda bahaya. Makanya para ulama salaf mereka mengatakan, ya, kebenaran itu tidak dilihat, seseorang itu tidak lihat dari orangnya. Tetapi seseorang itu dilihat sejauh mana dia berpegang di atas kebenaran itu sendiri. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama kita untuk tidak asabiyah, tidak fanatik, tidak ta'assub dengan siapapun. Bisa difahami ya? Jadi ada di sana hal-hal yang perlu untuk kita memberikan nasihat, saling menasehati. Tapi kalau manhajus salaf nggak perlu dinasehati, manhajus salaf itu maksum. Ya, antum datangi saya, Ustaz, mohon maaf, saya kayaknya kurang cocok dengan begini, begini, dan begini. Ya, Ustaz harus begini Ustaz. Ya, demikian kita saling menasehati karena yang namanya kita tidak maksum. Ya, ada bab nasihat. Nah, antum kan enak. Ya, ada yang nasihati antum, mungkin ustaz bisa nasihat antum. Lah kalau ustaznya nggak pernah nasihatin gimana coba? Kan bahaya kan? Nanti lama-lama ustaznya jadi dari besar kepalanya, repot nanti. Ya, makanya terbuka pintu nasihat di antara kita. Ustaz ini mohon maaf, Ustaz kayaknya keliru nih. Ya Ustaz ini kayaknya begini-begini. Atau Ustaz saya pernah dengar hadis seperti ini gimana kira-kira? Mafhum ya? Karena kita harus saling menasihati. Rasulullah SAW mengatakan, adinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itulah nasihat. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan kepada aimatul muslimin wa immatuhum. Kepada seluruh muslimin dan imam-imamnya. Mafhum di sini? Baik. Kemudian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada 15 menit nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Sebatas kemampuan yang saya ketahui. Nanti antum bisa tulis di kertas. Baik. Qala Al-Hasan, perhatikan baik-baik. Law anna an-nas idza batalu min qibal sultanihim sabaru ma labithu ay yafraj anhum walakinnahum yajza'una ila as-sayf fayukiluna ilaih fa wallahi ma ja'u biyawmin khairun qat. Kalau seandainya manusia mereka mendapatkan ujian dari pemimpin-pemimpin mereka, sabaru, maka bersabarlah. Apa yang menimpa mereka sampai Allah memberikan kepada mereka apa? Jalan keluar. Walakinnahum yajza'una ila as-sayf. Akan tetapi justru mereka menghunuskan pedang-pedang mereka. Iya, mereka membuat perlawanan demi Allah. Ya, siapa yang membuat pergerakan-pergerakan seperti itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, ma ja'u biyaumin khairun qat, mereka tidak akan pernah datang
suatu saat pun, kapanpun ada kebaikan di situ. Subhanallah. Ini padahal sudah dinasihati oleh Imam Hasan Al-Basri. Nasihat yang begitu berharga. Nasihat yang beliau bukan hanya faham dengan teori apa yang datang dari manhajus salaf, tetapi beliau sudah melihat sendiri bagaimana kerusakan yang terjadi ketika mereka melawan kezaliman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Iya, ma ja'u khairun qat, tidak akan pernah datang kebaikan sama sekali. Kapan antum pernah lihat sebuah negeri ya datang kebaikan dari negeri tersebut ketika terjadi pemberontakan? Negeri mana coba antum contohkan? Hah? Gak ada satupun negeri kecuali malapetaka demi malapetaka yang mereka dapatkan. Ribuan nyawa muslimin sudah terbunuh, tidak ada kebaikan sama sekali. Dan inilah yang coba kita informasikan kepada masyarakat. Ya, bukan karena untuk kita membela kezaliman, tetapi kita untuk menahan agar bagaimana kezaliman itu tidak semakin membesar. Ini tujuan kita. Ya, itu pun bukan sesuatu yang datang dari pemikiran kita. Kita nukilkan dari ucapan para ulama salaf. Iya. Anna man naja wa salima mimman syarraka fi hadhil fitnah nadama wa ta'assuf wa ta'assa wa wadda allam yakun syarik fiha. Dan ada di antara ulama-ulama yang ikut bergabung dengan Ibnu Ash'ath memerangi Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu, dia selamat dari pembantaian pada waktu itu. Akan tetapi mereka menyesal sekali. Alangkah indahnya kalau mereka tidak ikut bergabung dengan Ibnu Ash'ath memerangi siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, saya ulangi kembali. Waktu itu Hajjaj bin Yusuf membunuh kurang lebih 500 ulama dibunuh. Dibunuh loh ulama. Bukan ulama karbitan yang dibunuh, bukan dukun yang pakai baju ulama dibunuh, enggak. Betul-betul ulama. Sa'id bin Jubair. Antum tahu Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair ini imamnya tabi'in. Imamnya tabi'in ikut berperang melawan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan dia termasuk dari orang yang disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf terakhir. Jadi kalau dia kamu bunuh bukan dikirim tentara, dia sendiri yang nyembelih. Dia kirim tentara sama dia. Atau tentara yang bunuh, dia sendiri yang bunuh. Disembelih kepalanya sama Hajjaj bin Yusuf. Zalim enggak kira-kira? Sangat zalim. Karena saking zalimnya akhirnya tersamarkan ya perkara yang jelas ini oleh sebagian ulama pada waktu itu. Ya, nah ulama yang selamat pada waktu itu menyesal mereka ikut bergabung ke situ. Qala Hamad bin Zaid, perkatakan, kata Hamad bin Zaid, dzakara Ayyub As-Sikhtiyani al-Qura alladzina kharaju ma Ibnu al-Ash'ath qala la a'lam ahadan minhum qutila illa qad rughiba an masri'ihi wa la naja ahadun minhum ila hamidallah alladzi sallamahu wa nadima ala ma kana minhu. Kata Al-Imam Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, orang-orang yang pada waktu itu keluar memberontak kepada Ibnu Ash'ath, tidak ada satu orang pun yang kita ketahui dari mereka yang dibunuh, kecuali mereka berharap mereka bisa kembali ke tempat tidur mereka atau tempat yang lainnya. Tidak dibawa ke tempat pembunuhan. Jadi sebelum dibunuh ditangkap semua oleh Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang berontak ditangkap semua, dipenjara. Disitulah dia mulai menyembelih satu persatu. Nah sebelum dibunuh mereka menyesal. Ya menyesal apa yang telah mereka lakukan. Wala naja ahadun minhum, tidak ada satu orang pun yang selamat di antara mereka illa hamidallah. Mereka memuji Allah karena telah diselamatkan oleh Allah dan mereka menyesal sekali apa yang telah mereka lakukan tadi. Bisa difahami oleh ikhwah? Sehingga ini bukanlah sesuatu yang datang dari ustadz-ustadz ya atau dari orang yang dianggap sebagai Wahabi ataukah yang semisalnya. Ini adalah sesuatu yang dinukilkan dari ulama-ulama terdahulu, tidak lain agar bagaimana darah muslimin itu bisa terjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa berjalan di atas
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seingat saya dari sekian banyak soal yang saya baca, ini kayaknya yang aneh sekali ini. Seingat saya ya. Saya baca atau nggak usah? Baca. Serius. Ibu-ibu baca nggak kira-kira nih soalnya? Jadi soal ibu-ibu nggak? Ustadz, sebagaimana kita ketahui, izin apa? Izin apa kira-kira? Hah? Izin poligami tidaklah diperlukan. Namun, apakah berdosa jika seorang poligami tanpa memberitahu istri pertama? Dia kan sudah jawab sendiri tadi. Perhatikan jawabnya. Sebagaimana kita ketahui izin poligami tidaklah diperlukan. Kan sudah dikatakan tidak perlu kan? Namun, apakah berdosa jika seorang poligami tanpa memberitahu istri pertama? Sudah dijawab belum? Sudah dijawab. Jadi gak perlu saya jawab lagi. Yang bertanya sudah jawab, tidak diperlukan. Iya kan? Perlu gak ditanya lagi? Ya gak perlu ditanya lagi. Hah? Oh perlu rincian dalil. Baik, ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. 6. Poligami itu tidak mesti ada izin dari istri yang pertama. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan harus ada izin. Ya, begitu juga ketika antum keluar dari rumah antum, mau safar itu juga nggak ada izin sama istri. Yang ada istri izin sama suami, itu yang betul. Jadi kalau antum, Ustadz saya izin dulu sama istri, salah ini antum. Antum bukan izin sama istri, beritahu sama istri. Nah antum sebagai kepala rumah tangga bisa memahami sendiri, saya sebagai kepala rumah tangga bisa nggak keluar rumah. Kalau saya melihat saya nggak bisa keluar rumah karena akan jadi mudarat, jangan antum keluar. Iya, walaupun istri suruh pergi. Tapi kalau seandainya kita lihat ini akan tidak ada mudarat, tidak ada hal yang menghalangi apapun. Sementara perginya antum ada maslahat di situ, itu istri cuman dikasih tahu bukan dikasih izin, jangan kebalik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pimpinannya perempuan. Jadi yang namanya minta izin, pemimpin minta izin atau yang di bawah pemimpin minta izin? Ada antum kepala dinas pergi ke pegawai antum, saya izin dulu ya, ada? Hah? Ada. Yang namanya izin dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya apa? Pemberitahuan, saya akan keluar kota. Dalam waktu 3 hari tolong kerjaan diatur sebaik mungkin. Ini ada masalah gini-gini, selesaikan. Pergi dia. Gak ada minta izin sama yang bawahan. Ini jangan kebalik ya. Ya, jadi jangan jadi suami-suami takut istri. Tapi juga jangan mentolimi istri. Ya, ini penting. Paham di sini? Baik. Begitu juga dalam masalah ta'adud. Namun, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Sebuah perkara yang baik, ketika akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka perkara yang baik itu menjadi terlarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu pernah menegur seseorang yang dia sholat sangat panjang. Sholat dalam keadaan panjang, sholat panjang dalam sholat itu baik atau tidak? Baik, bagus ya. Tetapi ketika sholat yang panjang itu memberikan mudarat, maka dilarang, nggak boleh. Jadi jangan sampai antum ingin membangun rumah yang kedua, rumah yang satu jadi hancur. Nah, itu antum harus perhatikan. Jangan sampai antum menikah kemudian anak-anak yang jadi terlantar. Maka itu menjadi zalim. Jadi hukum syariat itu diikat dengan hal-hal yang selalu di dalamnya membuka pintu-pintu kebaikan. Karena tidak ada satupun syariat kecuali di situ ada kebaikan. Gak mungkin syariat itu mengajarkan kepada kejelekan dan kehancuran. Tetapi orangnya yang terkadang membuat perkara itu menjadi jelek. Adapun asal syariat itu indah. Makanya antum harus punya taktik. Ketika antum mau menikah lagi, antum harus punya taktik. Jangan selalu dihantui poligami itu sesuatu yang mengerikan. Ketika istri salah, awas ya, kawin lain. Takut nggak dia? Takut. Pasti takut dia. Jadi setiap dia salah, selalu dia katakan, saya poligami, saya kawin lagi.
Coba misalnya lagi senang-senang, lagi bahagia, lagi liburan. Ya, si tonton bisik. Ya, kita begini saya sudah bahagia sekali ya. Gimana kalau ada yang lain, ada yang jaga anak-anak misalnya. Jadi dia akan terpikir, oh poligami itu indah. Tapi kalau setiap masalah antum poligami, wah itu sudah pasti jelek ini sudah. Jadi harus punya taktik, betul nggak ibu-ibu? Betul ya? Harus punya taktik kan? Kok diam ibu? Harus punya taktik. Ya, tanya kepada orang yang sudah poligami. Gimana caranya? Paham di sini? Dan ibu-ibu juga, kalau sudah terjadi, jangan mengedepankan hawa nafsu. Ya, jangan minta cerai. Karena ini syariat Allah. Ya, syariat Allah itu adalah sesuatu yang indah dan mengajarkan keindahan. Coba misalnya di posisi ibu-ibu hari ini nggak punya suami. Misalkan posisinya nggak punya suami, belum punya suami. Ya, senang nggak kira-kira kalau ada yang kawin diajak nikah dengan laki-laki yang soleh, dengan laki-laki yang baik, senang nggak kira-kira? Senang pasti kan? Ya perempuan itu kalau perempuan dalam sebuah hadis disebutkan kalau ditanya nikah dia diam berarti dia mau. Itu dalam hadis kata Rasulullah. Ya, izinnya perempuan itu nikah antas kuta dengan diamnya dia itu izin perawan. Jadi kalau kita bilang kamu menikah diam berarti sudah cukup itu sudah. Apalagi dia senyum, wah tambah bisa lagi. Bisa difahami ya? Jadi begitu juga di sana ada wanita-wanita ya yang dia memang butuh pendamping seorang laki-laki, dia akan bahagia sebagaimana juga ibu bahagia. Ya, dan insya Allah ketika itu diterima dengan lapang dada, apalagi itu adalah bagian dari syariat Allah, maka akan indah. Pasti akan indah. Makanya jangan selalu dilihat yang jelek-jelek, karena kalau nanti beralasan orang yang ta'adud poligami banyak cerai, nah begitu juga sekarang orang nggak poligami ada yang cerai itu nggak? Ada juga kan, jadi nggak nikah nanti kita kalau gitu hujahnya. Ya, nah bagaimana dibina menjadi yang lebih baik. Ya laki-laki harus punya taktik yang baik, perempuan juga harus bersabar. Sepakat nggak kira-kira teorinya? Masya Allah. Laki-laki semangat laki-laki dalam masalah ini. Nah, Taib, ya mungkin ada saudara-saudara kita yang baru ikut mulai pengajian, yang mungkin belum tahu ya. Ya nanti dikasih tahu baik-baik. Ya, dikasih tahu baik-baik ya. Karena masjid adalah tempat yang suci, ya maka lebih baik kita jangan memasukkan sesuatu yang tidak baik ke dalam masjid. Ya, taib. Bagaimana tanggapan yang harus kita katakan saat menasehati teman tentang manhaj salaf, tapi yang mereka katakan selalu yang penting sholat, sedekah yang lainnya. Masya Allah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ya orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ada dalam Islam itu ibadah, sholat, zakat, haji, puasa. Ada di dalam Islam itu akidah. Ada dalam Islam itu akhlak. Ada dalam Islam itu apa? Muamalah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ini satu hal. Hal yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dilakopi oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, haula'i kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Tidak ada satu orang pun yang lebih baik ya dibunuh kecuali dibunuh oleh mereka, dan tidak ada orang yang terbaik yang membunuh kecuali membunuh mereka. Iya, Rasulullah juga mengatakan tidak ada orang yang paling jelek di kolong muka bumi ini kecuali mereka.
Ya, luar biasa ucapan Nabi SAW tentang kelompok ini. Tetapi apa kata Rasulullah? Salatnya kalian nggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Puasanya kalian nggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadahnya kalian nggak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Iya, bahkan ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertemu dengan mereka, wajah mereka pucat karena kurangnya, banyaknya puasa dan banyaknya salat malam. Bisa difahami ya? Salat nggak mereka? Salat, tapi akidahnya busuk, akidahnya jelek. Begitu juga orang-orang munafik. Salat bersaf dengan sahabat Nabi SAW. Bermakmum dengan Nabi SAW. Salat mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Athqalu salatu alal munafiqina salatil isya wal fajri. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada lampu. Jadi nggak tahu siapa yang salat, siapa yang nggak salat. Ya, jadi ketika mati lampu, disitulah malas mereka salat. Kalau lampunya terang, nggak berani mereka nggak salat, dituduh munafik. Ikut salat mereka. Apakah bermanfaat salat mereka? Gak bermanfaat. Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Jadi bagaimana supaya salat kita menjadi benar? Ketika salat kita barengi dengan akidah yang benar. Ketika salat kita barengi dengan manhaj yang lurus. Disitulah akan baik ibadah kita, karena Rasulullah bukan hanya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya untuk sholat, itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Di awalnya apa ditanam? Akidah yang ditanam, tauhid yang ditanam oleh Rasulullah. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting, sholat atau tauhid? Tauhid lebih penting. Bukan berarti orang bertauhid nggak sholat, tetap sholat. Makanya Rasulullah ketika mengutus sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'um ilaihim asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza atauka lidzalik amarhum bis-salah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Maka yang pertama kali kamu seru mereka apa itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Iya, nah sekarang kan orang Islam semua kan sudah bertauhid. Ngapain lagi ngajak-ngajak tauhid? Emang tauhid kita rusak apa di sini? Kamu pikir orang di sini kafir ngajari tauhid? Mas, Allah mengatakan dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari yang namanya perbuatan kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim, nabi. Anak keturunan beliau juga para nabi dan para rasul. Tetapi beliau khawatir diri beliau terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang harus ditanamkan. Gak boleh libur dalam masalah ini. Faham di sini? Dan juga Nabi SAW di detik-detik beliau sebelum meninggal. Apa yang beliau katakan? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa ini anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang keras kalian dari perbuatan itu. Apa yang diingkari oleh Nabi? Syirik tetap diingkari oleh Rasulullah. Apakah sahabat Nabi bukan orang Islam sampai disuruh dijelaskan masalah syirik? Apakah mereka orang kafir disuruh masalah syirik? Enggak. Tetap orang Islam, tetap Rasulullah tanamkan apa itu tauhid, apa itu syirik. Bahkan Rasulullah berbicara di hadapan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua para sahabatku, syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah takut terjatuh syirik kecil, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, bagaimana lagi dengan kita? Nggak butuh kita belajar tauhid. Nggak butuh kita menjelaskan apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena orang ini semua sudah Islam. Keliru, ini fatal kesalahannya. Ya, ini kesalahan yang fatal. Paham di sini? Ini perkara yang sangat penting. Tauhid harus dikedepankan. Dan satu lagi kemudian kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Apa Ustadz masih meyakini kencing anjing tidak najis? Dan kalau kena pakaian kita maka sah nggak sholat kita? Apa Ustadz masih meyakini kencing anjing tidak najis? Pernah ikut pengajian saya mengatakan kencing anjing tidak najis ya? Ada? Baik. Ayolah rahimani wa rahimakumullah.
perkara ini adalah perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Ya, diperselisihkan oleh para ulama salaf. Ya, namun terkadang ketika kita berbicara di hadapan orang-orang yang hanya mengambil satu referensi, ya, satu atau dua kitab yang jadi rujukan, maka akan menjadi repot pasti ya, akan jadi repot. Ya, jadi lebih baik saya tidak menjawabnya. Perlu nggak saya jawab? Lagian dari sisi amalan ya, ada nggak antum pegang-pegang anjing? Nggak ada kan? Ya sesuatu yang memang nggak jarang kita pegang. Memang kita nggak ada. Memang subhanallah Allah telah menanamkan di hati-hati orang Islam. Nah, jijik sama apa? Sama anjing. Jijik sama babi enggak? Jijik antum lihat babi? Pasti jijik. Mudah-mudahan ya rasa jijik itu juga Allah tanamkan pada kita semua dari apa? Dari kesyirikan apa lagi? Dari bidah apa lagi? Dari maksiat apa lagi? Pokoknya antum lihat babi, lihat anjing, jijik antum. Mudah-mudahan lihat barang ini juga jijik. Apa itu? Masya Allah. Bilang amin. Amin. Alhamdulillah. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri Allahumma salli ala Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.